Hai, selamat datang di awal cerita. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita film berjudul Another Day to Live Through. Dan semoga sehat selalu buat kalian serta keluarga besar kalian. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai. Let's go. Diawali dengan sebuah danau yang berada di tengah hutan. Di sana terdapat seorang wanita yang tidak mengenakan selai benang pun berjalan perlahan menuju danau sampai sebagian tubuhnya terendam air. Yang ternyata wanita itu ingin membersihkan tubuhnya yang dilumuri darah. Usut punya usut, ternyata wanita itu bernama Lana. Lalu Lana kini berada di sebuah kabin kecil tidak jauh dari danau. Kemudian setelah merenung sejenak, Lana pun akhirnya keluar dari kamar tidurnya. Lana terlihat berbicara sendiri dengan sebuah cermin, di mana tingkah laku anehnya itu membuat Lana terlihat seperti orang gila. Lalu, Lana pergi ke dapur membuka lemari yang berisi banyak ransum. Lana pun mengambil dan memakan ransum itu di teras kabin sambil menikmati udara dan pemandangan hutan. Setelah itu, Lana masuk ke dalam kabin menonton TV dengan tatapan mata yang kosong. Kemudian cerita pun flashback 10 hari yang lalu ketika Lana belum rada gila. Hari itu Lana sedang duduk di batu besar sambil menuliskan sebuah surat. Setelah selesai menulisnya, Lana kembali berjalan keluar dari hutan serta mengambil beberapa surat yang telah ia buang. Lalu Lana bertemu dengan seorang pria sedikit tua bernama Laurie. Di sana Laurie menyapa Lana sambil basa-basi mengenai hari yang tepat untuk melakukan pendakian. Laurie juga bertanya kepada Lana, apakah kamu pergi menuju kabin yang berada di tengah hutan? Lana mengiyakannya dan mengatakan dirinya harus sampai sana sebelum malam tiba. Mendengar hal itu, lantas Laurie memberikan semangat dan meyakinkan Lana jika ia bisa sampai di sana tepat waktu. Kemudian Laurie yang mengaku memiliki sebuah kabin yang berada tidak jauh dari tempat mereka berada saat ini, menawarkan Lana mampir ke kabinnya untuk berlindung dari badai yang sebentar lagi akan datang. Namun dengan halus Lana menolak dan melanjutkan perjalanannya kembali. Lalu keesokan paginya terlihat Lana baru terbangun dari tidurnya di dalam kabin, yang tiba-tiba saja Laurie muncul begitu saja. Laurie bertanya mengenai kondisi Lana yang katanya kepala Lana baru saja terbentur akibat badai kemarin. Selain itu, Laurie juga memberikan obat penghilang rasa sakit kepada Lana. Lantas Lana yang masih kebingungan tanpa banyak bertanya langsung meminum obat itu. Kemudian Lana meminta izin agar dirinya bisa menelpon teman-temannya untuk memberitahukan kondisi dan keberadaan dirinya saat ini kepada mereka. Namun Laurie menolak permintaan Lana dengan alasan kalau badai telah memutus jaringan teleponnya. Kemudian Laurie menyarankan dan meyakinkan Lana untuk beristirahat lebih dulu agar nanti kondisinya segera pulih dan membaik dengan cepat. Karena Laurie menduga kalau Lana mengalami geger otak. Dan Laurie bisa mengatakan hal itu karena dulunya Laurie merupakan mantan tenaga medis militer. Setelah menjelaskan latar belakangnya, Laurie memberikan makanan untuk Lana berupa ransum. Lana yang sama sekali tidak ingat dengan apa yang terjadi pada dirinya, menanyakan di mana keberadaan barang bawaannya. Namun Laurie mengaku dirinya tidak menemukan apapun saat menemukan Lana tidak sadarkan diri di tengah hutan. Keesokan harinya, Lana kembali terbangun dari tidurnya dan berjalan keluar kamar. Di ruang tamu, Lana melihat TV yang menyala disusul dengan suara garpu jatuh yang membuat Lana terkejut. Ternyata suara itu berasal dari Laurie yang sedang membawakan makanan untuk Lana. Di mana makanan itu berupa ransum karena hanya itu yang dimiliki oleh Laurie. Lalu Lana yang masih kebingungan dengan kondisinya kembali bertanya kepada Laurie mengenai apa yang sebenarnya terjadi saat ini pada dirinya. Lantas Laurie dengan sangat yakin menjawab setelah mereka baru saja bertemu kemarin, tak lama kemudian dirinya menemukan Lana tidak sadarkan diri setelah terjadi badai. Setelah meyakinkan Lana, Laurie meminta Lana menikmati makanannya di teras kabin yang telah ia siapkan. Di sana Laurie menjelaskan dirinya hanya mempunyai ransum atau jatah makanan darurat semasa ia masih aktif di militer. Selain itu, Laurie juga mengatakan sesuatu yang cukup mencurigakan, yaitu bahwa Lana akan lupa dengan rasa makanan aslinya jika memakan ransum yang ia berikan.
Lalu ketika Lana mengatakan dirinya akan pergi menemui teman-temannya di kabin yang berada di tengah hutan, Lori segera memberikan obat yang katanya penghilang rasa sakit di kepalanya Lana. Meski terlihat curiga, Lana pun meminum obat yang diberikan oleh Lori. Rauhallista. Kemudian di malam harinya terlihat Lori sedang duduk di tempat tidur, bersebelahan dengan Lana yang tidak sadarkan diri. Ia memeriksa isi tas milik Lana yang padahal sebelumnya, Lori mengatakan tidak menemukan apapun di sekitar Lana ketika dirinya menemukan Lana. Di sana Lori menemukan kumpulan surat yang dibuat oleh Lana yang berisi permintaan maaf kepada temannya karena ia tidak bisa datang ke pemakamannya. Lalu Sin kembali flashback ketika Lana dan Lori bertemu untuk pertama kalinya. Setelah Lana memutuskan untuk melanjutkan perjalanannya, rupanya Lori tak langsung pergi dan masih mengamati Lana seperti predator yang sedang mengincar mangsanya. Lana lalu berjalan di tengah hutan pergi ke kabin yang berada di tengah hutan untuk bertemu teman-temannya. Namun di tengah perjalanannya Lana mendengar suara musik yang sangat menarik perhatiannya. Karena penasaran, Lana meletakkan tas ranselnya dan pergi mendekati sumber suara tersebut. Yang ternyata suara itu bersumber dari sebuah gudang tua. Dengan perlahan Lana masuk ke dalam gudang tua itu dan menemukan topi yang menutupi sebuah radio kecil. Namun tanpa sepengetahuan Lana, di belakangnya terdapat sosok bayangan yang mendekat dan membuat Lana tidak sadarkan diri. Ternyata bayangan itu tak lain dan tak bukan adalah Lori yang sedang membawa Lana keluar dari sana. Adegan pun beralih kepada Lana yang kini sedang tertidur di atas ranjang. Perlahan tapi pasti ia mulai mendapatkan kesadarannya dan berjalan merangkak keluar dari dalam kamar. Di ruang tamu, Lana melihat TV menyala disertai dengan pistol dan beberapa foto di atas meja. Lalu tiba-tiba Lori muncul membuat Lana sangat ketakutan dan segera menyembunyikan foto yang ia pegang. Lori akhirnya mengakui bahwa selama ini dirinya mencekoki Lana dengan obat bius, meski sepertinya efek obat itu mulai pudar dan luntur. Hal itu terbukti dengan Lana yang sadar lebih cepat dari dugaan Lori. Lantas Lana pun segera kabur dengan berlari keluar dari kabin, sementara itu Lori dengan sigap mengambil pistolnya disusul dengan mengejar Lana. Aksi kejar-kejaran pun antara Lana dan Lori tak dapat dihindari lagi. Lalu Sin beralih ke tempat tidur di mana kini Lana kembali terbangun dari tidurnya. Yang tak lama, Lana melihat sebuah majalah Dewi Wisi. Namun sayang penglihatan Lana sepertinya terganggu karena wajah model majalah tersebut terlihat buram di matanya. Bahkan, ia juga tak bisa melihat wajah setiap orang di foto yang ia lihat. Tiba-tiba Lana merasakan rasa nyeri di bagian belakang kepalanya dan ternyata benar bagian belakang kepala Lana berdarah seperti bekas benturan. Lalu Lana mengambil ransum untuk sarapannya dan memakannya di teras kabin di atas kursi goyang. Yang tanpa ia sadari, di pelantaran kabin ada seorang pria yang tidak sadarkan diri. Setelah makan, Lana mulai berjalan-jalan di dalam hutan dan menemukan beberapa barang yang sebenarnya milik dia. Namun karena sudah rada gila, Lana tidak peduli bahkan ponsel miliknya saja ia buang ketika ponsel itu bergetar. Kemudian sekembalinya ke kabin, Lana mendekati pria yang tidak sadarkan itu, yang ternyata pria itu adalah Lori. Malam harinya Lori terbangun dan ia sangat terkejut melihat Lana berada di sampingnya. Di sana Lana yang rada gila menawarkan sarapan untuk Lori yang padahal saat itu sudah malam. Lori yang kebingungan lalu meminta obat untuk mengobati rasa sakit yang ia alami, sehingga Lana segera memberikannya kepada Lori. Kemudian setelah minum obat, Lori langsung tertidur, sementara Lana menonton TV dengan siaran drama klasik hitam putih seperti biasanya. Ketika menonton, terlihat jelas Lana benar-benar mengamati semua dialognya, seperti orang yang sedang menghafal sesuatu. Lalu setelah menonton, Lana kembali bersantai di teras kabin sambil menikmati segelas kopi. Keesokan paginya saat Lana datang, Lori meminta tolong kepadanya agar memakaikan sepatunya. Namun Lana malah memakaikan sepatunya dengan terbalik sambil mengatakan bahwa dirinya ingin hidup bahagia berdua dengan Lori untuk selamanya. Akan tetapi apa yang dikatakan Lana malah membuat Lori sangat ketakutan. Meski begitu, Lori hanya bisa mengiyakan semua hal yang dikatakan oleh Lana.
Lalu ketika Lana sedang menyisir rambutnya di depan cermin, tanpa sengaja ia menemukan selongsong peluru yang rupanya selama ini tersangkut di rambutnya. Bingung dan tak mengerti akan hal tersebut, Lana pun membuang selongsong peluru itu dan segera pergi ke dalam hutan untuk berjalan-jalan. Setelah cukup lama, akhirnya Lana sampai di sebuah tempat dan menemukan sebuah pistol. Layaknya orang rada gila, Lana mengajak bicara pistol itu, disusul dengan mengambilnya dan dibawa pulang ke kabin. Kemudian sesampainya di kabin, Lana memasukkan pistol itu ke dalam kotak kecil yang terdapat di depannya. Sementara di sisi lain, Lori yang berusaha bangkit dari tempat tidur dikejutkan dengan Lana yang tiba-tiba saja datang. Lalu Lana memapa Lori duduk di sofa yang berada di depan TV. Kemudian ketika Lana pergi ke dapur menyiapkan sarapan untuk Lori, saat itulah Lori melihat pistol yang berada di dalam kotak. Lantas ia segera mengambil dan menyembunyikan pistol itu, sementara Lana merasakan nyeri di kepala dan ingatannya pun mulai kembali. Seperti saat ia sedang duduk bersama dengan Lori di teras, dan saat ia diperkusi berkali-kali oleh Lori. Bahkan Lori juga mengambil foto momen perkusian itu. Yang ternyata foto yang sebelumnya Lana lihat adalah foto dirinya ketika diperkusi Lori dalam keadaan tidak sadarkan diri. Setelah ingatannya kembali, lantas Lana mendekati Lori dan membuat Lori yang sedang melihat foto-foto itu terkejut. Merasa dirinya terancam, Lori dengan sigap mengambil ancang-ancang dan menodongkan pistol itu kepada Lana. Sambil mengulang dialog di TV, Lana mengambil kesempatan untuk berlari keluar dari kabin, sedangkan Lori mencoba mengejarnya yang berlari ke tengah hutan. Kejar-kejaran pun terjadi dan Lori mengejarnya sambil menjelaskan permintaan maafnya kepada Lana. Tak lama kemudian, Lana berhenti dan Lori mencoba meyakinkan Lana bahwa dirinya tak akan berbuat jahat sambil mengambil kunci mobil yang dikalungkan Lana. Sial bagi Lori, ia terkejut saat melihat seseorang yang mirip dengannya sudah tak bernyawa. Lana pun memanfaatkan momen itu dan langsung menancapkan benda tajam ke pelipis Lori sampai ia tewas. Dan ketika sakaratul maut, Lana melihat wajah Lori perlahan mulai kembali ke wajah orang lain. Di mana hal itu menunjukkan bahwa pria itu bukanlah Lori, melainkan orang lain bernama James yang sedang berlibur dan tersesat di hutan. Sementara Lana melihat wajah James seperti Lori dikarenakan Lana sudah rada gila akibat trauma yang ia alami. Kemudian scene beralih kembali pada malam, di mana terjadi kejar-kejaran antara Lana dan Lori. Dalam pengejaran itu terkuaklah fakta baru bahwa Lori selama ini sudah lama berada di sana seorang diri. Dan harus bertahan hidup dengan makanan ransum militernya setiap hari. Bahkan Lori sudah sangat lama menahan Alfonso-nya. Yang akhirnya Lori tak tahan lagi ketika ia bertemu dengan Lana pada hari itu. Lalu Lana yang ketakutan segera bersembunyi di tengah hutan yang gelap, disusul dengan mencoba menjebak Lori menggunakan pakaiannya sebagai umpan. Dan jebakan itu ternyata berhasil sehingga mereka terlibat pergulatan. Sampai akhirnya terdengar suara tembakan. Yang ternyata, Lana berhasil menewaskan Lori dan berhasil selamat. Kemudian Lana yang sudah kehilangan akal sehatnya pergi ke danau dengan berlumuran darah. Di sana Lana menggunakan pakaian Lori dan kembali ke kabin serta melihat sebuah mobil yang dibawa oleh James. Jendela mobil yang terbuka membuat Lana mengambil kunci mobil itu dan berpapasan dengan James. Lalu Lana yang penglihatannya terganggu karena rada gila melihat wajah James seperti tak memiliki wajah. Lantas tanpa basa-basi Lana memukul James dengan kayu yang ia bawa. Tamat. Oke, jadi kurang lebih seperti itulah alur cerita film kali ini. Di mana Lana sebenarnya berhasil menewaskan Lori, namun karena trauma mengakibatkan Lana melihat wajah James layaknya seperti melihat wajah Lori. Semoga kalian terhibur, sampai jumpa di video berikutnya.